series chat box. Hai guys, welcome back to our chat box. And seperti biasa di sini kita bakal ngomongin tentang masa-masa remaja dan hal-hal yang pastinya lagi ngetren akhir-akhir ini. Dan seperti yang kita janjiin, di setiap episode kita bakal ngundang tamu yang sangat menarik dan sangat istimewa buat bikin semua episode ini jadi lebih seru. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Dena. Jadi Kak Dena ini talent acquisition di RGI, anak perusahaan Gojek. Halo Kak Dena, apa kabar? Aku juga baik. Jadi pertama-tama ini sebelum kita mulai nih, kita mau ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang buat kita jawab berdua. Oke. Sebelum kita berkenalan dengan Kakak Dena lebih lanjut, aku mau kasih pertanyaan nih buat pemanasan ya Kakak Dena sama Aldi. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, ini jawabnya barengan aja ya. Barengan aja ya, tapi agak cepet ya jawabnya. Okay. Jadi yang sudah terlintas di kepala langsung dijawab aja. Oke, pertanyaannya nih, Audrey dan Dena, siapa nama pemain film perempuan favorit kalian? 1, 2, 3. Syifa Haju. Dian Sastro. Syifa Haju. Oke. Pertanyaan kedua, film atau series favorit? 1, 2, 3. Stranger Things. Avengers yang semuanya. Sebenarnya sama sih aku Iya juga. kan? Sama ya? Sama. Oke. Angka favorit 1, 2, 3. 24. 5 dan 24. Oke. Ini harus ditanya harusnya nih. Kenapa ya? Kenapa nih? Kenapa nih? Di balik angka itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Makanan yang enggak kamu suka. 1, 2, 3. Durian. Apa tuh namanya? Pete ya? Iya. Smelly food. Smelly ya. Saking gak suka jadi lupa namanya. Saking gak sukanya itu. Oke, pertanyaan terakhir. Negara yang mau banget kamu kunjungi. 1, 2, 3. Inggris. Ini Maldives. Itu apa? Tanda-tanda buat Kode Kode ya. kemasan. Kode. Nice. Oke, kalau gitu silakan dilanjut. Oke, tadi ada pertanyaan, ada jawaban angka favorit 5 dan 24. Kita tanya dulu kali, Dena kenapa 24, Den? Karena tanggal ulang tahun aku. Sama. Oh, saling mengingatkan ya. Oke, nice, thank you. Woohoo. Oke, nah tadi kan kita udah nih pertanyaan cepatnya. Sekarang aku mau nanya-nanya nih Kak. Itu Kak Dena itu udah berapa lama di RGI itu? Aku di RGI udah dari 2019 bulan Oktober, jadi mungkin udah 1 tahun lebih dikit lah ya di sana. Jadi ya, terus habis itu WFH deh. 2020 kemarin. Kalau pengalaman enak enggaknya itu? Mungkin kalau pengalaman kerja ya di RGI ya, lebih banyak enaknya sih. Kebetulan juga kan masih WFH, terus juga banyak komunikasi sama anak-anaknya juga via WhatsApp gitu. Jadi masih oke lah gitu. Paling ya kalau ada deadline tapi itu biasa sih. Namanya juga kerja ya. Gitu. Emang kalau yang paling bikin enjoy itu apa? Timnya sih solid. Komunikasinya juga bagus kita gitu. Jadi kalau ada acara atau apa yang karena sekarang lagi WFH jadi kan banyak yang online gitu. Jadi mereka juga partisipasi. Jadi serunya sih di situ gitu. Terus aku sering dengar tuh ada istilah talent scouting, talent acquisition ya. Itu bedanya apa sih? Sebenarnya mungkin cuma beda istilah aja, tapi secara teknisnya sih sama ya. Jadi scouting atau acquisition kita sebagai HR, kalau di kantoran gitu kita cari orang-orang yang memang punya kelebihan dalam hal skills ya, either itu hard skill atau soft skill yang memang dibutuhkan sama kantor kita gitu. Nah, bedanya mungkin kalau talent scouting itu lebih banyak istilahnya digunakan pada saat
kuliah gitu, maksudnya misalnya SMA nih udah mau lulus, terus mereka mau daftar kuliah. Nah biasanya sih universitas ini tuh punya jalur khusus lah gitu, kalau memang anak-anak ini punya prestasi gitu ya, jadi mereka di jalur khusus, di jalur undangan, terus mereka bisa ikut tes lah gitu di itu. Nah kalau talent acquisition, kita biasanya approach orangnya, ada beberapa job ini ya, portal lewat LinkedIn atau lewat ini, kita approach mereka personally, kita bilang kalau di company kita lagi butuh nih satu posisi, tertarik atau enggak. Kalau mereka tertarik, mereka akan kita proses gitu, interview segala macam sampai akhirnya mereka join di company kita gitu. Berarti itu kayak nyari ya, bukan mereka yang jadi kita kayak nyari, kalau istilahnya sebenarnya bukan dulu, dicari. Iya betul. Kalau Audrey pernah dengar namanya headhunter, jadi kayak kita memburu orang-orang yang memang punya skill set yang dibutuhkan sama company kita gitu. Kalau di talent acquisition itu biasanya ngapain aja sih? Biasanya tadi kita pasti kita lihat kebutuhan di perusahaan seperti apa, kita butuh orang yang punya skill set ABC misalnya. Nah, kita cari orang itu di job portal tadi, kita approach, kita tawarin gitu, kita ada posisi ini. Kalau biasanya kita interview dulu untuk tahu lebih lanjut dia background, pengalamannya seperti apa, skill setnya udah mendekati belum sama yang kita cari. Habis itu kita bawa ke ke timnya untuk diinterview juga. Setelah itu udah kalau memang oke, kita proses untuk, kita nyebutnya offering ya, jadi kayak kita tawarin lah gaji, benefitnya segala macam, offering. Habis itu udah dia join sama kita sih gitu. Itu prosesnya kalau talent acquisition. Terus kalau qualification-nya itu apa aja? Kalau qualification-nya tergantung kebutuhan si posisinya. Misalnya aku lagi cari head of marketing misalnya gitu ya. Nah, marketing tuh biasanya kebutuhannya apa aja sih? Misalnya dia punya strategic thinking atau punya skill-skill yang mungkin nggak semua orang punya gitu. Misalnya dia harus bisa negotiation skill juga, karena kan kalau marketing biasanya ketemu sama orang butuh nego-nego dan segala macam. Mungkin dia kita butuh orang yang punya negotiation skill lah gitu. Nah kita cari, kita gali lewat interview. Kalau misalnya cocok sama yang kita cari, kita bawa ke tim nih untuk ketemu nih sama timnya untuk interview gitu. Aku dengar-dengar nih, benar gak sih kalau misalnya ada perusahaan yang kayak qualification-nya cuman good looking aja gitu, cukup good looking? Kayaknya nggak ada ya, pasti butuh skill khusus lah di perusahaan itu gitu, nggak cuman good looking aja. Kalau misalnya good looking tapi secara skill tidak memenuhi syarat atau kualifikasi dari perusahaan, sayang juga gitu. Karena kan pasti kita pengen karyawan itu punya skill-skill yang baik, yang bagus, supaya perusahaannya juga maju, mereka sebagai personal juga bisa develop gitu, bisa lebih banyak lah skill yang didapatkan di company itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang cuma good looking aja sih, kayaknya enggak ya gitu. Jadi butuh skill yang bagus juga. Kalau dari menurut Kak Dena sendiri, skill itu seberapa penting sih? Buat aku sebagai talent acquisition penting ya, karena itu tadi, skill itu bisa kita lihat apakah apakah itu sesuai dengan kebutuhan company gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang punya skill khusus gitu yang emang dibutuhkan sama company, itu akan jadi nilai tambah juga buat company gitu, supaya perusahaannya juga lebih maju lagi gitu kan, lebih bagus lagi performance-nya gitu. Kalau dari soft skill sama hard skill itu kira-kira yang paling berpengaruh tuh yang mana? Sebenarnya dua-duanya berpengaruh, sejalan lah bisa dibilang gitu. Terutama kalau hard skill sama soft skill itu sejalan, saling menunjang lah gitu. Ada orang yang hard skill-nya bagus banget, misalnya dia misalnya dia anak IT gitu ya. Ini stereotip sih, cuman biasanya anak IT itu hard skill-nya bagus, dia bisa coding, dia bisa bikin programming gitu ya. Tapi pada saat dia disuruh presentasi kurang bagus gitu, karena dia terlalu banyak mungkin berkutatnya di laptop gitu. Nah,
itu yang bisa kita develop juga di perusahaan gitu. Misalnya kasih training tentang communication skill ke mereka gitu. Jadi pada saat mereka harus presentasi, mereka lebih pede, lebih bagus lagi gitu. Jadi menurut aku sih hard skill sama soft skill itu sebenarnya sejalan, dua-duanya harus dipunyain banget gitu. Balancing lah antara dua itu. Kalau misalnya nih, ada yang punya skillnya tuh bagus, kayak udah memenuhi qualification, cuman pendidikannya kurang, itu gimana? Kalau menurut aku untuk zaman sekarang sih ya, skill itu bukan aku mendiskreditkan pendidikan tuh nggak penting gitu, tapi kalau memang dia mungkin kan kondisi ya, orang mungkin nggak punya akses untuk punya pendidikan bagus, tapi dia bisa cari cara dengan belajar skill-skill yang lain itu gitu. Dan menurut aku malah bagus sih buat orang-orang yang punya punya skill itu gitu. Jadi kita juga lihat pasti dari perusahaan gitu kan, skillnya yang dia punya sesuai nggak sama yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau memang sesuai, walaupun misalnya pendidikannya mungkin dia cuman lulusan SMK atau SMA gitu, kalau memang menurut perusahaan itu bagus buat di ini, kenapa enggak gitu. Yang penting skillnya bisa menambahkan nilai lah di perusahaan gitu. Kalau aku punya skill yang kayak lebih berdasarkan hobi aku kan, kayak misalnya basket, nyanyi, pokoknya musik and sport and stuff gitu lah. Nah, itu kalau menurut Kak Dena bisa kayak ngaruh nggak sih di dunia pekerjaan nanti? Kalau menurut aku sih ngaruh ya, karena kan pasti kalau kamu punya hobi, banyak ketemu sama orang-orang yang punya hobinya sama gitu kan. Kayak misalnya basket, kamu ketemu orang suka basket juga gitu. Nah, itu di situ bisa develop skill juga, kayak misalnya communication skill, gimana cara ketemu sama orang baru, gimana cara komunikasi sama mereka gitu kan. Jadi menurut aku hobi itu juga penting gitu. Itu bisa menopang juga pada saat kamu kerja. Karena kalau kamu udah kerja, biasanya tuh terjebak sama rutinitas kerja. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu kan berarti butuh sesuatu yang di luar itu gitu. Karena kalau kamu punya hobi, tetap aja ditekunin dari sekarang gitu sampai dengan nanti, supaya pada saat kamu nanti udah kerja terus misalnya nih lagi banyak deadline, terus udah pusing gitu ya, nah kamu bisa jalanin hobi kamu, jadi kayak refreshment lah. Iya. Betul gitu. Kalau kamu sendiri sukanya apa? Paling suka hobinya apa? Aku sih paling hobi, sebenarnya kalau misalnya yang paling lama ya basket sih. Basket. Oke. Kalau menurut Kak Dena, apa di dunia pekerjaan itu lebih penting skill atau attitude? Kalau menurut aku, dua-duanya sama-sama penting. Kalau misalnya ada orang yang skillnya bagus banget gitu ya, tapi mungkin secara attitude nggak begitu bagus gitu ya, misalnya dia apa gitu. Nah, pasti perusahaan juga lihat gitu dia seperti apa gitu. Nah, kalau menurut aku sih dua-duanya saling menunjang, sama kayak tadi aku bilang, hard skill sama soft skill itu sama-sama penting gitu. Nggak bisa mana yang lebih bagus, itu kalau menurut aku nggak bisa kayak gitu. Jadi dua-duanya itu sejalan lah. Aku kan masih sekolah nih, jadi kan aku belum tahu banyak kan tentang dunia kerja. Kalau misalnya gambaran dunia kerja sekarang tuh kayak gimana sih? Dunia kerja sekarang itu fast pace banget ya. Jadi semuanya itu serba cepat gitu, karena kan pasti lihat kebutuhan di pasar juga, di market seperti apa. Karena saking cepatnya itu kadang memang jadi akhirnya banyak deadline, terus juga maybe kalau aku boleh bilang a bit stressful, iya, apalagi kondisi kayak sekarang gitu, kita harus kerja dari rumah, mungkin jarang ketemu sama teman kantor yang tadinya kalau misalnya lagi suntuk bisa ngopi bareng, bisa makan bareng gitu kan. Karena terbatas itu jadi challenging juga gitu, tapi menurut aku walaupun stressful atau challenging, kita bisa tetap lah komunikasi lah sama si teman-teman kita gitu kan. Fast pace banget dunia kerja kayak sekarang, tapi kalau menurut aku dari sekarang, misalnya Audrey udah tahu nih nanti kedepannya pengen berkarir seperti apa sih, bisa inilah dari sekarang gitu. Kalau soft skill yang kayak misalnya bisa kita persiapin atau misalnya kita bisa pelajarin dari sekarang, kayak misalnya bisa pelajarin dari sekarang sebelum kerja, itu yang buat pemula-pemula itu apa? Kalau menurut aku sih pasti communication skill ya, karena di dunia kerja itu kita berhadapan sama orang yang
secara karakter pasti beda-beda gitu. Ada yang orangnya keras, ada yang orangnya baik gitu kan. Jadi menurut aku communication skill sih, kalau aku boleh share pengalamanku waktu aku awal kerja, aku sebenarnya orangnya pendiam. Tapi karena aku pekerjaannya tuh sebagai recruiter ya, talent acquisition, jadi kan aku harus ketemu sama banyak orang. Nah, itu aku belajar tuh gimana sih cara komunikasi sama orang baru gitu kan. Apa yang harus aku lakukan gitu pada saat ketemu orang baru, ngobrolnya pasti kan harus start ngobrol ini ya, maksudnya cari topik apa ya, ini ngobrol apa ya gitu. Nah itu aku belajar tuh, oh caranya tuh gini. Kalau sampai sekarang akhirnya juga udah nyaman lah kalau ketemu sama orang baru gitu. Jadi communication skill sih menurut aku itu penting banget untuk di dunia kerja, di awal kerja gitu. Kalau Audi sendiri cita-citanya apa? Pengen Aku berkarir cita-citanya itu sebenarnya aku ada 2 sih, tapi yang aku udah tahu kayak jalan-jalannya gitu segala macam, aku bakal ngambil apa aja untuk nyiapinnya itu lebih ke lawyer. Soalnya aku pengen kayak mama kan juga lawyer kan. Terus ya dari sekarang sih aku juga udah kayak mulai kalau misalnya, dan itu aku tertarik sendiri, kayak bukan disuruh atau apa. Kayak aku suka kadang kan ngelihat mama denger mama meeting gitu segala macam, terus kayak kok kayaknya seru gitu kan. Terus aku kadang kalau misalnya mau tidur gitu, aku suka nanya-nanya tentang lawyer, kayak apa aja yang mau aku tanyain gitu ke mama. Terus, kalau satu lagi sih aku tadi kayak pengen jadi penyanyi maybe. Cuman itu kayak mungkin itu kayak lebih side hobby aja sih. Kalau dari kayak anak-anak remaja gitu ya, misalnya yang seumuran aku sekitar 14 sampai 13 sampai 17 18-an lah ya. Itu kira-kira kalau misalnya dia udah punya hobi sesuatu misalnya, tapi itu menghasilkan kayak dia berpenghasilan dari situ, itu termasuk karir atau gimana? Bisa dimasukkan sebagai karir gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nanti kedepannya gitu, misalnya udah masuk dunia kuliah, mau kerja, ternyata masih berkarir itu juga nggak apa-apa gitu. Nah yang penting bisa balancing between work sama karir yang udah lama nih gitu. Jadi kalau memang ingin jalan dua-duanya sebenarnya bisa, tapi harus bisa bagi waktu lah gitu sama dua-duanya gitu. Jangan misalnya nih ternyata kerjaannya fokus banget gitu, misalnya ternyata banyak nih kerjaan tuh yang ini ya mungkin harus bisa milih salah satu gitu. Tapi kalau memang bisa jalan dua-duanya, menurut aku sih oke banget gitu. Tapi berarti nggak harus selalu kayak yang lama itu nggak harus di drop kan? Enggak gitu. Yang penting bisa bagi waktu, nggak overload gitu ya sama kegiatannya gitu, nggak apa-apa. Kalau sama karir gimana? Malah keterusan. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa juga. Gimana juga ya? Nggak apa-apa juga. Aku kan kemungkinan pengen jadi lawyer kan Kak. Aku minta masukan dong kayak dari Kak Dena gitu. Apa nih masukannya? Pengen kayak apa? Ya apa aja. Kalau aku sih, kalau memang Audi udah tahu gitu ya, udah tahu, oh aku pengen berkarir sebagai lawyer misalnya. Mungkin cari mungkin kayak baca-baca tentang kalau lawyer, atau mungkin nonton film lawyer tuh seperti apa sih gitu. Kalau berdasar pengalamanku kayaknya jarang banget ada film tentang HRD gitu ya, tentang talent acquisition. Jadi aku juga kayak waktu itu awal-awal juga bingung. Tapi kalau misalnya ini mulai baca-baca lawyer tuh gimana sih, atau mungkin kan kalau hukum tuh ada peminatannya gitu ya, misalnya ada hukum bisnis atau apa, perdata gitu. Nah Audi pengennya apa nih, mungkin bisa kayak kalau kayak gini perdata kayaknya oke nih gitu. Jadi mungkin kayak baca-baca tentang lawyer sendiri seperti apa gitu, atau mungkin start nonton film yang berhubungan dengan hukum gitu tentang lawyer. Menurut aku nggak apa-apa sih gitu, jadi biar ada gambaran, oh kerja jadi lawyer tuh kayak gini ya gitu. Kan aku sering lihat tuh ya Kak, ada yang kayak misalnya orangnya nih kuliah ngambil jurusan apa tapi ujung-ujungnya kerjanya apa. Jadi itu sebenarnya jurusan kuliah tuh ini nggak sih, ngaruh nggak sih? Kalau menurut aku sih masih ngaruh ya sebenarnya gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pada saat kuliah misalnya nih dia ternyata disuruh sama orang tuanya gitu kan ngambil A gitu, sedangkan dia sebenarnya pengennya B. Nah biasanya orang kayak gitu kerjanya nih jadinya beda gitu kan. Tapi menurut aku sih masih mempengaruhi ya jurusan kuliah, karena
itu tadi ilmu yang yang kita pelajari gitu pada kuliah kita bisa aplikasikan di pekerjaan gitu sih. Kalau sering aktif ikut organisasi-organisasi gitu yang positif itu kira-kira ngaruh nggak? Ngaruh banget sih. Kita sebagai talent acquisition juga melihat gitu ini misalnya calon kandidatnya tuh aktif nggak di organisasi, misalnya kita carinya yang fresh graduate gitu ya. Menurut aku ngaruh banget karena di situ banyak belajar tentang communication, negotiation juga. Biasanya kan kalau ikut organisasi, kalau kita bikin acara sama pihak luar kita harus nego-nego kan. Nah itu banyak skill yang bisa dipelajarin pada saat ikut organisasi itu sih gitu. Kalau di sekolah ikut kegiatan atau organisasi apa? Aku di sekolah sempet OSIS. Oke. Terus kegiatannya paling ya kayak ekskul aja gitu loh. Oke. Kalau lagi sekolah online gini? Kalau sekolah online, aku sebenarnya pengen lebih ngurangin kayak kebanyakan kegiatan gitu kan. Aku di luar sekolah juga sebenarnya kan banyak kan kegiatannya. Jadi kalau misalnya dipaksain ditumpuk-tumpukin, takutnya aku sendiri juga kecapean gitu kan. Kalau misalnya Kak Dena sendiri dulu pas lagi sekolah gitu atau kuliah or something itu aktif gak di organisasi? Nah, aku dulu nggak aktif. Jadi itu jadi ini juga ya, mungkin flashback lah dulu aku tuh di kuliah nggak aktif aku organisasi karena memang pada saat itu aku mikir aku mau fokus kuliah aja supaya cepat selesai gitu. Nah ternyata pas udah di dunia kerja ketemu sama banyak orang gitu ya. Nah aku awal-awal agak struggle tuh untuk komunikasi sama orang baru. Nah di situ aku kayak harusnya dulu pas kuliah aku mah aktif-aktif aja ya, ikut banyak organisasi gitu, ketemu sama orang baru. Jadi pada saat aku masuk dunia kerja juga komunikasi sama orang baru tuh nggak susah gitu. Jadi kalau memang nanti Audrey ini ikut organisasi, ikut aja sih kalau menurut aku gitu, karena banyak hal-hal yang bisa dipelajari juga pada saat organisasi itu sih gitu. Terus berarti tuh sampai sekarang Kak Dena punya good communicating skill itu awalnya juga bukan gara-gara emang udah punya skill dasar dari situ ya, tapi karena lebih kayak baru tahu jadi kayak kepaksa gitu jatuhnya kan, kepaksa situasi. Iya, betul. Jadi kayak karena situasinya aku harus ngobrol sama orang baru, mau nggak mau aku harus adaptasi lagi lah gitu ya untuk komunikasi sama orang baru. Jadi aku baru belajar itu justru malah di awal kerja gitu. Nah kalau misalnya Audrey bisa lebih mulai dari awal lagi gitu, maksudnya pada saat sekolah nih udah ikut organisasi, banyak kegiatan gitu. Nah itu menurut aku udah jadi tabungan lah buat Audrey nanti kedepannya di dunia kerja gitu. Kalau yang terlarang gimana organisasinya? Ya jangan ya gitu. Ngomong-ngomong dulu Kak Dena waktu pas kuliah ngambil jurusan apa? Sama di mana? Aku ngambil jurusan psikologi, aku kuliahnya di UI, kebetulan waktu itu programnya ikut kelas internasional, jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di Australia. Gitu. Itu juga masuk psikologi itu bukan first option gitu, pada saat itu aku masih bingung. Nah ini juga nih mungkin kalau kita ikut kegiatan gitu kan, kita tahu nih kita mau apa nih, ngambil apa pas kuliah. Nah aku karena nggak pernah ikut kegiatan waktu sekolah juga aku nggak pernah ikut. Jadi aku bener nggak tahu aku mau ambil apa ya kuliah ya gitu. Jadi pada saat itu oke deh kayaknya psikologi aku kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya soalnya kalau kedokteran kan ya susah ya gitu kan. Aku sempat mau ambil hukum, tapi waktu itu nggak keterima. Akhirnya aku ngambil psikologi. Sudah tuh ternyata seru juga belajar psikologi gitu. Terus juga sempat kuliah di luar, belajar mandiri gitu ya, jauh dari orang tua. Itu juga jadi pengalaman juga sih gitu. Berarti salah satu kayak pengalaman Kak Dena pas itu kuliah di Australia, itu kayak jadi salah satu faktor penguat gitu nggak sih yang bikin Kak Dena bisa keterima gampang di kerja? Kalau menurut aku sih enggak, karena itu tadi kita harus punya skill juga kan. Kalau misalnya kita udah kuliah jauh-jauh gitu, tapi ternyata kita sendiri kayak misalnya nih malas cari kerja, aduh aku nggak mau kerja apa segala macam gitu. Nah itu kan juga pengaruh juga kan gitu. Jadi kalau menurut aku mau kuliah di dalam negeri, mau kuliah di luar negeri, kalau kita memang ada niat gitu ya, atau kita punya skill set yang bagus lah gitu untuk kerja, menurut aku sih nggak ngaruh sih. Banyak kok kayak sekarang yang emang kuliahnya di dalam negeri itu ya, di Indonesia aja, tapi mereka juga bisa berprestasi gitu. Kalau Audrey sendiri
kuliahnya pengen di mana? Udah kepikiran belum? Aku pengen, sebenarnya aku pengen banget kayak sekolah di yang Ivy League-nya UK itu. Pokoknya yang mana aja lah. Terus tapi aku sih udah ada planning di SMA aku. Nanti kan aku nggak di sini lagi kan kemungkinan. Nah, terus aku di Malaysia tapi yang Cambridge gitu. Nah, terus kayak katanya sih di situ kalau misalnya yang pas itu pernah ada sih dari Indonesia kalau saya murid berprestasi gitu, dia dikasih full scholarship buat di Oxford kalau nggak salah. Bagus itu. Iya. Cool. Mudah-mudahan Audrey bisa lulus ya. Mudah-mudahan ya. Tapi bukan Oxford yang les Inggris kan? Bukan, beda kak. Oh beda ya? Pasar Minggu. Kak, waktu di Australia, Kak Dina pernah nggak kayak ngelihat dunia kerja di sana? Kayak itu beda banget gak sih sama di Indonesia kayak culture-nya and stuff? Kalau lihat secara ini sih belum pernah ya, tapi aku kebetulan tuh ada saudara di sana yang emang udah kerja gitu. Nah, kalau aku lihat sih mereka work-life balance-nya tuh jalan banget gitu. Jadi pulang kerja tepat waktu, start early mungkin kayak jam 8, jam 9 gitu kan. Nah, jadi yang bisa aku ambil waktu itu kayak ternyata kalau di Australia itu tuh work-life balance-nya jalan gitu. Jadi orang tuh jam 5 udah pada pulang kantor gitu kan. Kalau di sini kan mungkin jarang ya kayak kalau dulu sebelum pandemi jam 7 masih di kantor, jam 8 masih lembur juga gitu. Kalau waktu itu aku lihat sana di work-life balance-nya jalan banget sih gitu. Aku mau minta ini dong Kak, tips buat kayak teman-teman yang di rumah juga yang lagi nonton. Kayak cara untuk mengenali diri sama mengembangkan skill yang kita udah punya sekarang itu di masa seperti ini. Oke. Pasti kita udah tahu kan kita sukanya nih dalam hal apa gitu kan. Nah, biasanya sih kalau kita udah tahu kita sukanya apa, kita bisa perdalam lagi tuh. Nah, kalau sekarang aku lihat tuh banyak banget kelas online yang ada lah gitu kan di dunia maya gitu kan. Jadi menurut aku ikut kelas online tuh pengaruh banget gitu untuk nambah skills. Kayak aku dulu waktu sebelum work from home, aku jarang banget ikut kelas-kelas kayak gitu. Even yang offline tuh aku jarang. Nah, pada saat aku udah mulai work from home, aku ada waktu nih untuk upgrade skills lah gitu. Jadi aku ikut beberapa kelas online dan ternyata itu mempengaruhi juga di dunia kerja aku bisa aplikasiin di dunia kerja. Jadi jangan lelah untuk selalu belajar gitu. Ikut kelas online, baca-baca artikel, sekarang udah banyak ya artikel-artikel atau buku gitu kan, atau bahkan nonton film yang memang relate sama yang kita mau. Ini misalnya kita ingin berkarir seperti apa, itu menurut aku ini banget sih, berpengaruh banget sih gitu. Jadi itu ya guys, itu pentingnya kita memperkaya skills dan pastinya kayak ngembangin skills kita dari sekarang untuk mempersiapkan kita buat kerja nanti. Gak harus kerja, maksudnya buat apapun yang ada di depan kita gitu, yang nunggu kita. Dan makasih loh Kak Dena udah mau datang. Oke, so that's all for today. Nanti kalian tunggu lagi ya episode selanjutnya dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye!